Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisianti dari kelompok 2. Di sini saya mewakili teman-teman saya, Rizal Muhammad Fadil, Novita Siti Julaiha, dan Yulia Siti Alawiyah, untuk menjelaskan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Makna integrasi nasional menurut para pakar, yang pertama Safroddin Bahar tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Nur Arfani tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ketiga, Juliati Suroyo tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang terakhir, Ramlan Surbakti tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang selanjutnya ada jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Weiner dalam Ramlan Surbakti tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni pertama integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, dan terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Menurut Suroyo pada tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi, atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional, menurut Miron Weiner dalam Surbakti tahun 2010 dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu perintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Negara bangsa baru, seperti halnya Indonesia, setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.
Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku, yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Yang seterusnya integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa. Yang bersangkutan gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Selanjutnya, menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Sering terjadi beberapa orang yang menanyakan, apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan? Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? Mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Dan adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi? Mengenali sumber histori sosiologi politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryono tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni pertama model integrasi Imperium Majapahit, kedua model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, masa perintis, kedua masa penegas, ketiga masa percobaan, dan masa pendobrak. Pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Riggins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Pendapat lain menyebutkan integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan, yaitu polisi asimilasionis dan polisi Bhinneka Tunggal Ika atau Samjudin tahun 1989, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Terakhir ada rangkuman tentang integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi nasional mencakup integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup vertikal dan horizontal. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model Imperium Majapahit. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran dan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.